Gila, ada 2.200 karyawan lebih di PHK oleh KFC Indonesia. Sebenarnya ada apa sih? Ini kondisi ekonomi kita yang lagi ngebaik-baik atau lagi ada apa sih di KFC? Hey guys, siapa nih yang udah lama nggak makan di KFC? Ternyata, di balik ayam crispy-nya yang kriuk-kriuk itu, KFC Indonesia lagi dalam kondisi yang tidak baik. Rugi sampai ratusan miliar dan harus tutup puluhan gerai. Kira-kira ada apa ya sama KFC ini? Yuk simak terus, karena di akhir video juga gue bakal ngebahas dari sisi teknikalnya secara dikit aja. Oke, jadi PT Fast Food Indonesia Tbk atau KFC Indonesia lagi mengalami kerugian besar banget. Sampai kuartal 3 di tahun 2024 ini, kerugian mereka naik jadi 557 miliar rupiah, setengah triliun ya. Itu meningkat 266% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang masih 152 miliar rupiah kerugiannya. Bayangin aja, ini kerugiannya loh yang naik, bukan keuntungannya. Kira-kira kenapa ya? Nah, ini bukan cuma soal rugi-rugi aja. Income KFC Indonesia juga turun banget guys. Dari 4,6 triliun rupiah di tahun 2023, sekarang cuma 3,59 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, semua lini pendapatan mereka juga kena imbas. Mau itu penjualan makanan, minuman, komisi penjualan, sampai jasa antar semuanya turun. Sepertinya memang daya beli masyarakat lagi menurun, jadi banyak orang mulai pikir-pikir buat makan di luar. Apalagi banyak KFC generik di pinggir jalan ya, yang tidak kalah enaknya. Yummy. Kalau ada yang penasaran kenapa beban pokok penjualannya juga turun, ternyata emang seiring dengan pendapatan yang berkurang. Beban pokok juga ikut menyusut sekitar 12%. Tapi, meskipun beban turun, tetap nggak cukup untuk nutup kerugian mereka yang udah besar. Jadi, kelihatan banget KFC lagi kesulitan ngatur cash flow mereka biar stabil. Lalu ini menarik nih, ternyata salah satu penyebab kerugian besar KFC Indonesia adalah konflik Timur Tengah yang membuat beberapa konsumen memboikot brand-brand asal Amerika. Manajemen KFC juga mengakui hal ini dalam laporan terbarunya. Jadi ini bukan hanya soal kondisi ekonomi lokal aja, tapi ada pengaruh geopolitik global juga. Akibat dari semua ini, sebanyak 47 gerai KFC di Indonesia akhirnya harus ditutup. Kalau lu melihat di laporan keuangannya per September 2024 kemarin, jumlah gerai yang masih beroperasi itu ada 715 gerai. Sementara di akhir tahun 2023, masih ada 762 saat itu. Selain itu, jumlah karyawan juga turun drastis. Dari 15.989 jadi 13.715 orang. Ini bikin kita bertanya-tanya, bakal gimana ya nasib KFC Indonesia ke depannya? Oh ya, dalam rapat umum pemegang saham tahunan RUPST, ada beberapa keputusan penting yang diambil. Salah satunya adalah nggak ada pembagian dividen tahun ini. Ya iyalah, wajar aja. Dengan kerugian sebesar itu, perusahaan pasti fokus dulu buat survive. Tapi dari sini kita bisa lihat kalau langkah-langkah strategis mereka ke depan lebih ke arah penghematan biaya dan efisiensi operasional. Kayaknya sih bakal ada PHK lagi ya ke depannya, kita nggak tahu ya. Lihat aja langkah strategis apa yang akan mereka ambil. Nah, di sini gue juga pengen tahu nih, menurut kalian, apakah keputusan KFC Indonesia ini udah tepat buat kondisi mereka yang sekarang ini? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa buat like, share, dan subscribe kalau info ini berguna buat kalian. Nah, kalau dari sisi teknikalnya, ini cukup mengenaskan ya. Hari ini ditutup dengan harga Rp366 per lembarnya. Lebih rendah, jauh lebih rendah ketimbang harga terendah yang pernah terjadi di tahun 2016, 8 tahun lalu. Tepatnya di tanggal 1 Februari 2016 itu pernah di level terendahnya itu Rp428 per lembarnya. Bayangin aja sekarang udah Rp366 per lembar, dan ini secara teknikal bakalan berpotensi untuk jatuh lebih dalam lagi harganya ke bawah. Jadi memang kalau dari point of view gue sebagai analis, ngelihat dari fundamental dan teknikalnya, gue sih akan menjauhi saham ini. Dan kalian yang memang pada memboikot dari awal, ya nggak usah beli sahamnya juga ya, beli produknya aja nggak mau. Oke? Jadi itulah pembahasan kita kali ini soal KFC Indonesia yang lagi dalam masa sulit. Semoga info tadi bisa kasih insight baru buat kalian yang pengen tahu kondisi fundamental dan teknikal saham ini. Sekali lagi, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terus pantengin channel ini buat update saham-saham menarik lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Keep smart investing dan salam profit.